Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bella Humairah dengan NIM 2008110027. Saya di sini akan menjawab beberapa pertanyaan dari Ibu Nurhanah Widianti, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu strategi dan model pembelajaran BIPA. Pertanyaan yang pertama, apa alasan Anda tertarik mempelajari BIPA? Alasan saya tertarik mempelajari BIPA yaitu yang pertama, ingin tahu tentang BIPA. Nah, pada BIPA itu merupakan singkatan dari Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing, di mana program pembelajaran Bahasa Indonesia yang subjeknya merupakan pembelajar asing. Nah, maka kedudukan bahasa Indonesia itu bagi penutur asing menjadi bahasa asing. Nah, selain itu berorientasi dalam pengajaran bahasa Indonesia lebih luas. Program BIPA itu dapat mampu memperdayakan menjadi alat diplomasi. Nah, selain itu saya juga memiliki motivasi untuk menjadi pengajar BIPA. Karena motivasi tersebut itu saya ingin memperdalam pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan dalam pengajaran BIPA. Nah, dalam pengembangan silabus dan rencana pengajaran BIPA, pengembangan bahan ajar BIPA, serta pemanfaatan teknologi dalam pengembangan bahan ajar BIPA. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan BIPA. Nah, yang pertama yaitu pembelajaran terintegratif, di mana pembelajar itu harus menguasai 4 keterampilan, yaitu menyimak, membaca, menulis, dan berbicara. Nah, selanjutnya yaitu pembelajaran berbasis budaya. Dalam pembelajaran BIPA ini bukan hanya mengenal tentang bahasa Indonesia saja, tapi juga tentang budaya yang orang Indonesia itu seperti apa. Nah, yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis teks. Nah, pembelajaran berbasis teks itu terdapat tujuannya, yaitu tujuan sosial, di mana tujuan sosial ini itu dapat bermanfaat bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Dan selanjutnya yaitu tujuan mengajarkan terintegratif. Nah, di mana yang siswa itu dapat menyusun sebuah kalimat atau ketika berbicara itu dapat tersusun dengan rapi. Nah, selanjutnya yaitu fungsi. Fungsi dari pembelajaran BIPA yaitu terdapat 4 fungsi. Yang pertama, fungsi kognitif, yaitu fungsinya dalam bahasa dan budaya. Yang kedua itu dapat membangun kerjasama antar pembelajar dengan pembelajar lainnya dalam kerjasama dalam hal berkelompok ya. Yang ketiga yaitu membangun kerjasama secara individu. Nah, yang keempat itu dapat melatih untuk bisa memberikan pemodelan, di mana dalam pemodelan ini siswa selain mempraktekkan juga dapat memperlihatkan hasilnya kepada orang lain, misalnya membuat pameran atau dapat menjual hasil karyanya tersebut. Terdapat metode-metode yang diterapkan dalam pembelajaran BIPA. Yang pertama yaitu metode tata bahasa terjemahan atau grammar translation method. Metode tersebut yaitu metode yang awalnya digunakan dalam mempelajari bahasa dengan pusat kajian tata bahasa atau unsur gramatikal, yang tujuannya yaitu untuk mengetahui segala sesuatu di bidang tersebut. Nah, dalam metode ini, pembelajaran bahasa tidak menekankan pada pemahaman akan keterampilan menyimak dan berbicara, karena fokus dari metode ini adalah yaitu menerjemahkan teks-teks kalimat, tata bahasa atau grammar, dan memperbanyak pembelajaran kosakata. Yang kedua yaitu metode audiolingual. Metode audiolingual yaitu sebuah metode yang pelaksanaannya itu terfokus pada kegiatan latihan, menghafal kosakata, dialog, dan teks bacaan. Adapun dalam praktiknya,
siswa diajak belajar bahasa Indonesia secara langsung. Dasar dan prosedur pengajaran pada metode ini juga banyak diambil dari metode yang telah ada sebelumnya, yaitu metode langsung. Nah, selain itu, tujuan audiolingual pun juga tidak berbeda dengan metode langsung, yaitu untuk menciptakan kompetensi komunikatif antar diri siswa. Sebagaimana diketahui, pengucapan susunan dan aspek-aspek lainnya antara bahasa asing dan bahasa ibu sangatlah berbeda. Metode yang ketiga yaitu metode respon fisik total atau total physical response. Total physical response atau TPR ini merupakan sebuah metode pengajaran bahasa yang dibangun di sekitar koordinasi ucapan dan tindakan. Ia mencoba untuk mengajar bahasa melalui fisik atau motor aktivitas. Nah, metode ini dikembangkan oleh James Asher pada tahun 1965, yaitu beliau seorang profesor psikologi di San Jose State University, California. Penekanan Asher pada pengembangan kemampuan pemahaman sebelum diajarkan itu berfokus pada sebuah penggerakan dalam pengajaran bahasa asing. Kadang-kadang disebut sebagai pendekatan. Nah, latihan dengan menggunakan metode TPR ini berguna untuk memperoleh penggerakan fisik dan aktivitas dari siswa. Nah, dalam hal ini, para siswa dapat memainkan peran sebagai pendengar dan penampil. Mereka akan mendengarkan dengan seksama dan akan merespon secara fisik apa yang diperintahkan oleh guru. Nah, para siswa tersebut perlu merespon dengan baik secara individu maupun berkelompok. Metode yang keempat yaitu metode langsung. Nah, metode langsung merupakan metode yang memprioritaskan kepada keterampilan berbicara, tetapi tidak juga menyampingkan keterampilan menyimak, membaca, dan menulis. Nah, metode langsung ini bersifat komunikatif, yaitu di mana siswa dan guru terlibat secara langsung dalam sebuah proses pembelajaran. Nah, metode langsung yaitu merupakan suatu cara penyajian materi pembelajaran bahasa di mana guru langsung menggunakan bahasa tersebut sebagai bahasa pengantar dan tanpa menggunakan bahasa anak didiknya sedikit pun dalam pengajaran. Jika pada suatu kata-kata yang sulit dimengerti anak didik, guru dapat mengartikan dengan menggunakan alat peraga, mendemonstrasikan, menggambarkan, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu metode diam. Arti dari diam dalam pembelajaran ini yaitu mengajar bahasa yang hanya sedikit berbicara dan memberikan ruang kepada siswa atau siswa untuk melakukan interpretasi kognitif terhadap topik pembelajaran yang disajikan oleh pengajar. Pada metode ini, yang lebih banyak berbicara atau beraktivitas dalam pembelajaran bahasa adalah pembelajar. Metode ini dilakukan dengan cara mengajar, memberi sedikit instruksi, kemudian meminta siswa atau siswanya melakukan apa saja yang mereka bisa atau dapat lakukan terkait instruksi tersebut. Keenam yaitu metode komunitas pembelajaran bahasa atau community language learning. Metode berbasis komunitas yaitu sebuah metode yang digunakan dalam pembelajaran bahasa dengan membentuk suatu kelompok untuk mendapatkan target bahasa. Nantinya di mana siswa itu berkumpul di suatu tempat untuk melakukan beberapa kegiatan dan tugas-tugasnya. Nah, pada metode ini merupakan sebuah metode pendekatan konseling humanisme yang memandang bahwa siswanya merupakan keseluruhan orang di mana guru-guru tidak hanya memperhatikan inteligensi siswanya, namun juga memiliki pemahaman tentang relasi antar siswa, perasaan reaksi fisik, reaksi dilindungi naluriah, dan keinginan untuk belajar dalam komunitas bahasa. Guru seolah-olah bertindak sebagai konselor dan siswa sebagai klien di ruang bahasa. Yang ketujuh yaitu metode Guestopedia. Metode Guestopedia adalah sebuah metode pengajaran yang didasarkan pada pemahaman modern
tentang bagaimana otak manusia itu bekerja dan bagaimana cara belajar paling efektif. Nah, pada metode Questopedia ini yaitu suatu konsep yang menyuguhkan suatu pandangan bahwa manusia bisa diarahkan untuk melakukan suatu dengan memberikan sugesti. Metode ini menggali semua potensi dalam diri siswa, baik potensi sadar maupun bawah sadarnya. Nah, untuk pencapaian keinginan ini, dalam kelas-kelas Questopedia, siswa diajak untuk menikmati dan menganggap betapa mudahnya dan menyenangkannya belajar itu. Nah, siswa diajak untuk menciptakan interaksi mesra dan hidup antara siswa, sehingga akan tertarik minat untuk selalu bersekolah dan belajar. Yang kedelapan yaitu pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif merupakan suatu pembelajaran yang berpusat pada pendekatan yang tidak hanya mengajarkan penguasaan kaidah bahasa asing, tetapi juga mengajarkan keterampilan sosial, seperti apa yang harus dikatakan, bagaimana berbicara, kapan berbicara, dan di mana berbicara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagai tujuan yang lebih besar. Nah, tujuan dari pembelajarannya yaitu untuk mengembangkan kompetensi siswa dalam berkomunikasi dengan bahasa sesuai dengan konteksnya. Yang kesembilan yaitu pendekatan komunikatif integratif. Metode integratif berfokus pada penggabungan dua bidang keilmuan atau lebih, sedangkan pada komunikatif berkaitan dengan kemampuan berkomunikasi. Pembelajaran bahasa menuntut penutur untuk cerdas dalam berkomunikasi. Jadi, pendekatan komunikatif integratif adalah pendekatan dalam pembelajaran bahasa yang menekankan pada aspek komunikatif dan integratif. Nah, yang ke-10 yaitu metode pembelajaran bahasa berbasis teks. Yang ke-10 yaitu metode pembelajaran bahasa berbasis teks. Pembelajaran berbasis teks merupakan pembelajaran bahasa yang berorientasi pada kemampuan siswa untuk menyusun teks. Metode pembelajaran ini mendasarkan diri pada pemodelan teks dan analisis terhadap filter-filternya secara eksplisit, serta fokus pada tujuan antara teks dan konteks penggunanya. Contoh singkat dari penerapan satu metode yang bisa dilakukan di kelas. Saya mengambil contoh dari pendekatan komunikatif integratif. Sebelum ke contoh, kita akan mengenal pendekatan komunikatif integratif. Yang pertama yaitu pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk membuat kompetensi komunikatif sebagai tujuan pembelajaran bahasa dan mengembangkan prosedur-prosedur bagi keempat keterampilan berbahasa yang mencakup menyimak, membaca, menulis, berbicara, dan mengakui saling ketergantungan bahasa dan komunikasi. Dan bahasa yang dimaksud dalam konteks ini tentu saja bahasa Indonesia dalam konteks sosial. Nah, pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan integratif dapat dimaknakan sebagai pendekatan yang menyatukan beberapa aspek ke dalam satu proses. Integratif terbagi menjadi dua, yaitu interbidang studi dan antarbidang studi. Nah, metode integratif ini berfokus pada penggabungan dua keilmuan atau lebih, sedangkan komunikatif itu berkaitan dengan kemampuan berkomunikasi. Pembelajaran bahasa menurut penutur untuk cerdas dalam berkomunikasi. Contohnya berupa teks materi ajar dan dialog pada teks bacaan. Teks dialog yang mengandung budaya Indonesia, misalnya pada tema perkenalan. Pada dialog perkenalan ini memberikan sebuah gambaran budaya orang Indonesia saat berkenalan dan berbincang-bincang. Contoh teks dialog. Guntur. Selamat pagi, Pak. Ahmad. Pagi. Nama kamu siapa? Guntur. Nama aku Guntur. Ahmad. Saya Ahmad. Kamu tinggal di mana?
Guntur, saya tinggal di Indramayu. Kamu berasal dari mana? Ahmad, saya berasal dari Majalengka. Guntur, Bapak mau kemana? Ahmad, saya mau pergi ke kantor. Mari mas. Guntur, mari pak, hati-hati di jalan. Dalam dialog tersebut, terdapat budaya yang diintegrasikan adalah budaya orang Indonesia yang ramah dan terbuka dalam berbincang-bincang. Kesalahpahaman budaya yang sering terjadi dalam kondisi ini dapat dipahami pembelajar asing, bahwa orang Indonesia itu suka ikut campur urusan orang lain dengan banyak bertanya, seperti sedang apa, mau kemana, berapa umurnya, dan sebagainya. Selain itu, pada materi budaya juga tampak dalam sapaan yang ada pada dialog, yakni Pak dan Mas. Hal ini dapat memberikan pemahaman bahwa adanya sebutan sapaan di Indonesia yang menunjukkan kesantunan. Pada materi ini cocok untuk level pemula karena memberikan gambaran budaya orang Indonesia dalam perkenalan. Pada materi ini, guru juga bisa mengajak pembelajar untuk bermain peran dengan naskah dialog tersebut. Hal ini akan dapat berpengaruh melancarkan mereka dalam berbicara dan mengucapkan kata yang secara tepat. Dapat disimpulkan bahwa contoh tersebut itu terdapat komunikatif integratif yang ada pada teks dialog berupa keterampilan berbahasa menyimak dan membaca, dan juga terdapat budayanya. 3, 2, 1